ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua jemaat GKS Sudirman. Bagi setiap jemaat yang mau untuk berinteraksi, didoakan, bahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai firman Tuhan yang sudah disampaikan, bisa masuk ke link Zoom yang akan kita bagikan pada saat live streaming ibadah raya GKS Sudirman. Di dalam Zoom akan ada Ibu Gembala Seliana Sorongan, Wakil Gembala Pak Yoldi Tuju, dan Bapak Delbi Langitan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kami dapat menyapa Anda semua di hari yang luar biasa ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun ibadah kami masih online, tapi kami percaya kuasa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa dan hadirat Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang kita hadapi saat ini. Di tengah-tengah pandemi, kita terus percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah penyembuh kita, dan Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Mari kita, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih Tuhan ibadah siang hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan siang hari ini. Terlebih Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yoldi Tuju yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau pakai dia, apa saja yang keluar dari mulut bibirnya, itu adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya firman Tuhan adalah benih yang tidak dapat binasa. Dan kami percaya firman Tuhan ialah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dan setiap orang yang mendengarkan Tuhan live streaming siang hari ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami siang hari ini hanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan terus kita rasakan dan kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Kejaplah
Shalom, Bapak, Ibu, keluarga GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya GKS Sudirman pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada di dalam perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Dan siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menang atas diri sendiri. Nah, namun sebelum kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami panggil Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami terus merasakan kebaikan-Mu Tuhan, bahkan perkenanan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami Tuhan, untuk semakin mengerti mengenai kebenaran-Mu. Kami akan Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri isi hati-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau yang sudah mengurapi setiap kami, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap telinga yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menang atas diri sendiri. Nah, suatu hal yang sering kita dengar, Saudara, namun begitu sulit untuk kita lakukan. Tetapi pada siang hari ini, saya percaya kebenaran firman Tuhan akan memampukan kita supaya kita bisa menang atas diri kita sendiri. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pernah mendengar seorang penulis buku dan penginjil besar yang bernama D.L. Moody, Saudara. Nah, seorang reporter pernah bertanya kepada penginjil ini, orang mana yang memberi Anda kesulitan terbesar? Nah, pada saat itu D.L. Moody pun menjawab, Saudara, saya punya kesulitan lebih banyak dengan D.L. Moody dibandingkan dengan orang lain dimanapun yang masih hidup, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan D.L. Moody, saya terlalu yakin itu benar, dan kita pun sering mengalami hal seperti itu. Bahwa sesungguhnya musuh terbesar kita yang membuat banyak kesulitan bukan datang dari luar, Saudara, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Nah, harus diakui, Saudara, bahwa menaklukkan diri sendiri merupakan satu hal yang sulit, Saudara. Nah, ini adalah problem dasar, Saudara. Setiap manusia memiliki problem dasar yang ada di dalam setiap kita sebagai manusia. Nah, jalan buntu, rutinitas, kebiasaan, sifat buruk, kesulitan, konflik, dan siksaan. Semua ini merupakan penjara-penjara dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, yang daripadanya manusia tidak dapat atau tidak tahu cara melepaskan diri dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, patut kita sadari bahwa sesungguhnya problem kita yang terbesar sesungguhnya bukan iblis atau roh-roh jahat atau bahkan malaikat-malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan juga para penguasa dan pemerintah di udara, Saudara. Dan bukan pula dunia serta segenap jerat yang menekan. Bukan, Saudara. Peperangan dan problem terbesar yang sering kita hadapi, Saudara, itu jauh lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada keluarga kita. Lebih dekat dari pasangan hidup kita.
lebih dekat dari anak-anak kita, saudara. Lebih dekat bahkan dari orang tua kita. Peperangan dan problem terbesar yang sering kita alami terletak di dalam diri kita sendiri, saudara. Terletak di dalam diri kita. Karena dari dalamlah kita bisa membuka atau bahkan kita bisa menutup baik kepada Allah maupun kepada iblis dan dunia. Ya, musuh terbesar kita sesungguhnya berada di dalam diri kita sendiri, yaitu di dalam hati kita, saudara. Bahwa sejak awal manusia memang sudah memagari diri sendiri dengan benteng-benteng yang berpusat pada diri sendiri dalam bentuk rutinitas, kebiasaan, sifat buruk, ya ikatan, hawa nafsu jahat yang daripadanya manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari jeratnya. Bahkan kita yang sudah lahir baru sekalipun, saudara, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita seringkali mengalami hal-hal ini, saudara. Dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ini Yesus yang berkata, saudara. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dalam dan menajiskan orang. Semuanya timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20, saya ingin baca kembali Bapak Ibu Saudara. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itulah yang menajiskan orang. Saat ini kita mau belajar, saudara, ada bidang-bidang di dalam kehidupan kita yang berpusat pada diri kita sendiri. Saya mencatat yang pertama, itu adalah sifat dasar, saudara. Sifat dasar. Egois, ya keras kepala, suka memberontak, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Sifat dasar ini sesungguhnya yang harus kita perangi, saudara. Sifat dasar yang melekat di dalam diri kita. Sifat dasar ada di dalam kita. Dan selama kita tidak bisa mengendalikannya, akan mengundang iblis untuk masuk dan menguasai cara hidup kita. Selama kita tidak bisa menguasai sifat dasar kita, tidak bisa menguasai dan mengendalikan, dan mengubah sifat dasar kita yang tidak baik, ini akan membuka pintu bagi iblis untuk menguasai kehidupan kita. Yang kedua, saya mencatat hati yang tidak murni, saudara. Hati yang tidak murni. Sebagai manusia, kita seringkali masuk di dalam fase ujian hati. Belajar dari Yesus. Sebagai seorang manusia, Yesus memiliki hati yang murni. Iblis tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat dia jadikan untuk menjejakkan kakinya, saudara. Kita pasti tahu cerita mengenai ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudara. Ada begitu banyak rayuan, penawaran-penawaran yang bagi dunia, bagi daging itu tuh sangat menggiurkan. Tetapi ketika semuanya itu ditawarkan kepada Yesus, saudara, karena dia memiliki hati yang murni, saudara, semuanya dia kembalikan kepada firman Tuhan. Hatinya murni karena dia melekat
kepada Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, iblis tidak takut akan orang yang bisa berkhotbah. Iblis tidak takut akan orang yang bisa bernubuat, sekalipun orang bisa melakukan mujizat. Tetapi ia sangat takut dengan orang-orang yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Orang yang memiliki hati yang murni kepada Allah, saudara. Karena merekalah yang mampu menghancurkan tipu daya iblis. Kita tahu, saudara, firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, saudara? Yang ketiga, saudara, saya mencatat bidang-bidang kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Orang-orang yang berpegang erat pada dosa, Yesus sudah melakukan bagiannya. Dia sudah menebus dosa saya dan saudara. Kita adalah umat tebusan Allah, saudara. Ironinya, manusia, kita, bahkan saya dan saudara punya kecenderungan untuk tetap hidup dalam dosa atau tetap berpegang erat pada dosa. Dalam keadaan seperti ini, iblis sangat leluasa untuk mengendalikan hidup kita. Karena dosa adalah sifat dan makanannya si iblis. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara di atas, saudara, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tetapi sekarang, perhatikan saudara, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama kamu, serta kelakuannya, dan telah mengenalkan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Yang keempat, saya mencatat bidang-bidang kehidupan kita yang masih berpusat pada diri sendiri, yaitu cinta akan kebiasaan buruk. Cinta akan kebiasaan buruk. Bapak Ibu Saudara, kuasa dari suatu kebiasaan biasanya terletak pada kecintaan akan hal itu, saudara. Saya ulangi, kuasa dari suatu kebiasaan biasanya terletak pada kecintaannya akan hal itu. Sebelum keinginan itu dibuang, ia tidak akan memperoleh kelepasan yang berlangsung lama. Karena ikatan-ikatannya selalu kembali ketika diberi makan, saudara. Banyak orang Kristen yang dengan tulus merindukan kelepasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi bagian lain dari hati dan pikiran mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Nah, sebagai contoh yang sederhana, saudara, banyak orang menginginkan berat badan yang ideal, saudara. Bahkan beberapa dari mereka rela melakukan program penurunan berat badan bahkan dengan sangat ekstra keras, saudara. Tetapi bagian lain dari gaya hidup mereka ya masih mencintai makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, mengandung lemak yang tinggi. Nah, hal ini akan berdampak apa, saudara? Tidak akan tercapai tujuan yang mereka inginkan. Dan akhirnya mereka akan merasa frustasi, saudara. Dan mereka tidak memperoleh apa yang seharusnya
mereka peroleh. Amsal 23 ayat 26. Di dalam terjemahan lama, saudara, hai anakku, serahkanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu memandang baik-baik kepada jalanku. Banyak orang ingin berjalan di jalan kekudusan, tetapi tidak berhasil melepaskan kecintaannya akan hal buruk, sehingga membuat orang tersebut selalu mengambil kesimpulan, itu terlalu sulit bagiku, itu terlalu susah untuk dijangkau, itu bukan bagian saya, itu bagian orang lain. Dan banyak dalil-dalil lagi yang lain, saudara. Yang kelima, saudara, bidang kehidupan yang saya catat yang masih berpusat pada diri sendiri. Tidak mau mengampuni. Orang-orang yang tidak mau mengampuni, saudara. Saudaraku, banyak orang mau mengalami pemulihan, yes, dan kemenangan atas dirinya. Semua orang mau. Tetapi gagal karena dalam hatinya masih menyimpan hati yang tidak mau mengampuni, saudara. Nah, hati yang tidak mau mengampuni selalu akan membuka pintu bagi iblis. Karena iblis itu pahit hati, saudara, dan tidak suka mengampuni. Dan ia senang bersekutu dengan orang-orang yang memiliki sifat yang sama dengan dia, saudara. Seringkali alasan orang-orang tidak merasa diampuni oleh Allah adalah karena mereka belum mengampuni orang lain, saudara. Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak layak. Ya, mungkin dosa saya tidak bisa diampuni. Mungkin saya nggak akan dapat bagian terbaik dalam kerajaan Allah. Ya, karena apa? Karena dalam hati mereka tidak juga mengampuni orang lain, saudara. Markus 11 ayat 26. Sekali lagi, Markus 11 ayat 26. Firman Tuhan katakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengampunan tidak selalu merupakan perasaan. Pengampunan tidak merupakan selalu perasaan, saudara. Itu adalah suatu tindakan dari kehendak kita. Tentunya dengan pertolongan dan kasih karunia Allah. Ada juga, saudara, orang-orang yang tidak bisa menang atas diri sendiri. Karena mereka memiliki motivasi yang salah mengenai diri mereka. Beberapa motivasi yang menjadi penghalang kita untuk menang atas diri kita, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar orang-orang seperti ini, yang berbicara kepada dirinya sendiri bahwa aku tidak mampu memenuhi kebutuhan pengharapanku. Aku tidak membuat hidupku puas. Aku harus memikirkan kebahagiaanku. Orang yang punya motivasi yang selalu berpikir, aku berhutang pada diriku, dan seharusnya aku layak memperoleh sesuatu yang lebih baik. Ada jenis orang juga yang punya motivasi, aku mempunyai hak. Aku tidak perlu menahan-nahan diri dengan hal ini. Atau, aku tidak dapat menanggungnya lagi, aku harus pergi. Nah, ini motivasi-motivasi yang salah di dalam setiap manusia, yang kemudian bisa digunakan oleh iblis, saudara. Perhatikan, saudara. Motivasi-motivasi yang salah membuat dia memiliki konsep negatif mengenai diri dia sendiri. Konsep negatif mengenai diri.
Karena kehidupan masa laluku yang jahat, aku tidak pernah menjadi seorang yang berarti dalam kerajaan Allah. Aku sudah tidak layak untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Ada orang juga punya konsep, aku tidak berharga dan tidak berarti. Atau sebagian orang berpikir, aku tidak biasa melakukan apa-apa. Aku tidak mengerti bagaimana Allah mengasihi aku. Konsep yang berkata, aku tidak mengerti bagaimana Allah mengampuni aku. Atau justru sebaliknya, saudara. Konsep yang salah mengenai diri kita. Sehingga dia punya pemikiran, saya yang tahu semuanya. Orang yang terlalu percaya diri karena kekuatan dirinya sendiri. Sehingga orang seperti ini, saudara, ketika menghadapi persoalan yang berat, dia tidak dapat bertahan dengan kekuatan sendiri. Ini akan menjadi masalah. Kemudian dia akan menjadi apatis, dan dia mulai menyalahkan diri dia sendiri, saudara. Ada begitu banyak, saudara, konsep motivasi yang salah mengenai diri kita. Terus, apa yang harus kita lakukan, saudara? Supaya kita bisa menang atas diri kita sendiri. Yang pertama, saudara, saya menemukan kita harus memiliki hati yang baru. Hati yang baru. Dalam Amsal 4 ayat 23, saudara, firman Tuhan katakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus lebih banyak berkhotbah tentang hati daripada hal-hal yang lain. Seperti tadi kita baca di dalam Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam, kata Yesus, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ulangan 8 ayat 2, saudara. Saya menemukan firman Tuhan katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ini adalah persoalan orang Israel ketika mereka berputar-putar di padang gurun, bahkan sampai 40 tahun. Kenapa Allah mengizinkan semua itu bisa terjadi? Ternyata ada satu hal yang ingin Allah inginkan. Allah ingin tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23, saudara, Mazmur 139, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Pemazmur katakan, saudara, biarlah Allah menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Allah mengenal hati kita. Karena semua berasal dari dalam, saudara. Untuk kita mau menang atas diri kita, kita harus memiliki hati yang baru. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki pikiran yang baru.
atau pikiran yang didasari iman kepada Kristus, saudara. Pikiran yang didasari iman kepada Kristus. Dalam Lukas 1 ayat 37. Kita tahu semua ayat ini mungkin menjadi ayat favorit bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ada iman di dalamnya, karena ada pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam hati setiap orang yang beriman, saudara. Filipi 4 ayat 13, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita, saudara, menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, mungkin saat ini kita ada dalam pergumulan yang besar, baharui pikiranmu, saudara. Supaya iman, baharui pikiran kita di dalam Kristus, supaya muncul iman kita kepada Tuhan. Kita bisa perkatakan segala kebenaran firman Tuhan. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin saat ini engkau sedang sakit. Mungkin saat ini engkau merasa sendiri. Mungkin saat ini engkau merasa takut. Ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu yang terus engkau pikirkan. Pikirkanlah mengenai kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan engkau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pikiran ini sangat penting, saudara. Sehingga Paulus menasehatkan kita, saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya mari kita kendalikan setiap pikiran kita, saudara. Mari kita kuasai setiap pikiran kita, saudara. Kuasai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang Kristus pikirkan. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ada iman di dalamnya yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyadari bahwa sebagai manusia memang kita punya banyak keterbatasan. Betul, saudara. Tetapi saat ini firman Tuhan katakan, Allah yang ada di dalam kita adalah Allah yang besar. Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, saudara. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Haleluya, saudara. Kasih karunia Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita telah dibebaskan dari cara kerja iblis yang menawan hati dan pikiran kita. Jangan kita izinkan iblis untuk menjejakkan kakinya dalam hati dan pikiran kita.
supaya kita tidak menjadi mainannya si iblis, saudara. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan bukan mainannya si iblis. Mari kita, saudara, menerima diri kita dengan penuh ucapan syukur. Kita berdamai dengan diri sendiri dengan tuntunan Roh Kudus. Karena kita tidak dapat berdamai dengan orang lain. Apalagi kita mau berdamai dengan Tuhan apabila kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita uji diri kita, saudara. Apakah kita tetap teguh berdiri di dalam iman? Selidikilah dirimu, saudara. Selidikilah diri saya dan saudara. Apakah kita tidak yakin akan diri kita? Bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, saudara. Supaya kita, umat-umat tebusan Allah, yang berharga, yang dikasih oleh Allah, mari kita bisa menangkan pertandingan dengan diri kita. Supaya kita bisa menjalankan panggilan sorgawi, pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, yang Dia percayakan buat hidup saya dan saudara. Untuk kita jadi pemenang, akan hidup kita lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, menerjemahkan bahkan jauh Tuhan dari apa yang hamba dapat sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berharga, kami mulia, dan Engkau inginkan untuk kami menang atas diri kami, supaya kami bisa melakukan panggilan besar, panggilan sorgawi yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami, siapa lawan kami, saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ezard Feli yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan melakukan acara untuk pembaptisan dari yang Ezard Feli. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan mohon untuk dijawab dengan lantang. Percayakah Christian Ezard Feli kepada Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Apakah Christian Ezard sudah bertobat atas dosamu? Berjanjikah Christian Ezard Feli dan berikrar untuk mengikuti Yesus dan hidup untuk Dia selama hidupmu? Apakah Christian Ezard ingin dibaptis atas kemauan sendiri tanpa paksaan atau tekanan? Maka kami katakan, dan dengan patuh dan menurut perintah Tuhan Yesus Kristus, dan atas dasar pengakuan iman Christian Ezard Feli dan ikrar dan komitmen Christian Ezard Feli kepada Tuhan Yesus, atas kuasa yang diberikan kepada kami dari Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, sekarang kami akan membaptiskan dia. Mohon segera. Silakan Windra.
Tuhan surga, kami bersyukur atas Tuhan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan segenap Tuhan kerajaan surga yang akan hati kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami mau tinggal di hadiratmu Tuhan, menikmati Engkau Yesus, menikmati Engkau Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya bagi kita semua. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan bersama-sama. Saat ini masuk kepada kami ada permohonan doa untuk umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan, mereka yang terpapar COVID. Saat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami melepaskan kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kesembuhan Engkau telah berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami bersama-sama berdoa, biarlah kekuatan Tuhan yang dimiliki oleh setiap kami anak-anak-Mu Tuhan benar-benar disadari oleh pribadi lepas pribadi, sehingga kekuatan iman kami bangkit bahwa kami telah disembuhkan, telah dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang sedang dihadapi hari-hari ini oleh umat-Mu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua telah mendapatkan jalan keluar, semua dapatkan pertolongan, semua dapatkan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami tahu Tuhan ada beberapa dari jemaat-Mu di GKS yang mengalami sakit, yang terpapar COVID, tapi kami percaya, kami juga tahu bahwa kuasa darah Yesus cukup sempurna telah menyembuhkan dan memulihkan semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan di saat yang sama juga Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur buat berkat-Mu Tuhan, buat jiwa baru khususnya untuk Feli Huang Tuhan, yang kemarin sudah dibaptis Bapak. Kami bersyukur karena ada satu jiwa bertobat dan seluruh sorga bersukacita. Kami pun bersukacita bersama-sama karena ada jiwa baru datang kepadamu. Dan biarlah Tuhan, selama ada di gereja ini, ia benar-benar Tuhan bertumbuh bahkan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat jiwa baru yang sedang di counseling, ada Indah dan Tami Tuhan. Terima kasih buat jiwa-jiwa ini. Ketika mereka di counseling Tuhan, biarlah benar-benar mereka mendapatkan pemahaman yang benar tentang Engkau. Engkau sudah mempersiapkan semua tim pastoral, semua yang counseling Tuhan dengan kebenaran dari Engkau, sehingga semua mereka mendapatkan sesuatu yang baru, mereka mendapatkan makanan rohani yang benar, sehingga mereka bertumbuh dan ketika melangkah lebih jauh, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka benar-benar menikmati kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih juga Bapa, kami berikan kepadamu buat kesembuhan demi kesembuhan yang telah terjadi. Kami bersyukur untuk doa kami yang sudah dijawab Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah disembuhkan dari COVID. Terima kasih Bapa, kami percaya itu semua terjadi karena kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya seperti firman-Mu berkata bahwa mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Bapa, kami naikkan ucapan syukur dan doa ini kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita siapkan hati dan membuka tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita semua sudah diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Shalom.